Welcome back di Off the Record, program musik paling kelo, paling gaul, paling edan, paling wow. Rada-rada lupa lagi ya ternyata karena sekian lama nggak syuting, kepotong puasa, fokus di ibadah, jadi Amin. ya mendekatkan diri sama Gusti Allah. Kali ini Off the Record bakal kedatangan, unit rock dari Kota Kembang. Siapakah mereka? The Sigit! Selamat Bisa malam. memperkenalkan dulu masing-masing karena banyak personel baru ketimbang orang-orang lamanya. Oke, yang baru dulu ini ada Absar, ada Agan, dan Rafael. Jadi di sini dua. Yang lama ini dua, saya dan Fari. Dan singkat, padat, dan jelas. Ya ngomongin karena belum lama ini kan baru rilis single ya, setelah berarti terakhir 2020 2020. dengan judul Bread and Circus. Bisa diceritain nggak Bread and Circus tuh gimana sih, terus proses kreatifnya gimana, terus ya secara musikal apa yang beda gitu dari single sebelumnya gitu. Proses berkreasinya dulu mungkin ya. Semuanya berangkat dari emang riff dulu biasanya. Kebetulan untuk Bread and Circus bertiga ya. Saya, Ari dan Absar punya ide riff. Kemudian Agan baru bergabung di 2023. Pokoknya kayak Di sini ada di sini. Ada di sini. ini timeline ya 2020 single yang itu dulu. Bikin riff banyak nih bertiga karena Absar dari dulu udah bareng ikut main gitar. Ya udah kita bertiga yang main gitar ini ngulik riff. Nah di 2023 atau 2024 Agan bergabung, mulai kebentuk nada-nadanya. Kemudian Rafael bergabung di 2027 ya. 2025 di situ baru masuk beatnya gitu. Terus ya udah direkam baru akhir tahun yang lalu lah. Terus lirik gitu-gitu? Kalau lirik sih saya lupa inget ya, karena kebiasaan kalau saya pribadi bikin lirik tuh emang saya udah punya notebook. Apapun yang lagi terpikirkan sering saya tulis. Dan untuk lagu ini liriknya memang datang belakangan. Terbangun dari mood yang terasa ketika kita mainin. Saya sambung-sambungin dengan perbekalan kata-kata dan lirik kasar yang ada di notebook. Begitu. Oke. Ke Mas Agan gitu kan, dulu berada di belakang layar sebenarnya, dulu kan, terus sekarang harus ada di depan bersama rekan-rekan, apa rasanya? Terus Sebenarnya saya di depan 11 tahun. Di depan. Di depan. Bersama oh iya sih, benar juga. Nggak mungkin ya kalau di belakang. Oh iya. 11 tahun. 11 tahun saya ikut Sigit megang FOH depan lah. Saya juga nggak tahu sih apa kriterianya manggil saya. Saya udah nyaman sih di FOH. Punya banyak ide nantinya kan untuk album Sigit tadinya, sampai akhirnya mereka ngajak saya dengan nada yang saya tangkap saya mau dipecat gitu. Jadi prank dulu. Jadi kayak ya udah. Oh iya ya. Nggak mau tuh, ganti posisinya gitu. Atau Sih, Kang Agan, hampura nih kita teh sebenarnya udah ada orang baru buat di FOH, jadi punten dulu. Jadi untuk anak-anak ini nggak biasanya tuh teleponan, sampai tiba-tiba kok video call. Dia ada masalah kan? Manajernya ikut. Salah gua apa sih? Tapi ya gitu. Emang gue dipecat, salah gua apa? Enggak, gue mau alokasiin aja lu dari vokal ke sini, ke main bass. Oh ya udah, kalau emang
ya kaliannya oke, gue kan nggak perlu tahu ya ada apa masalah di balik itu semua gitu. Tapi ya udah gue sih sangka aja. Namanya dipaksa ya udah. Iya ya udah lah, enggak lah nggak mau ah. Awalnya main bass sambil FOA kan malah. Tadinya, sempet. Pertama kali main di Jogja, Oh sempet ya. monitor nggak ada, main bass nggak ada yang giniin monitor kan. Gak mau monitor dulu, sambil main bass. Apa aja lah kalau di sini mah, happy lah. Ya salahnya lo bisa main bass. Salahnya, harusnya gue nge-DJ. Tapi siapa tahu di lain kesempatan ada project dengan DJ kan bisa jadi tetap Bisa ada aja di sih, situ. mungkin mang itu. Mungkin aja. Kita sih optimis aja dan oportunis. Ngelihat sekarang itu terlibat langsung di proses kreatifnya pembuatan sehingga mungkin sama beberapa karya yang belum dirilis lah. Ya, Rasanya bedanya apa sih? ya terus terang kalau buat gue sendiri mah, gue nggak pernah punya band lain selain Monkey to Millionaire ya. Ini tuh band kedua gue lah selama berpuluh-puluh 20 tahun lah sama Monkey gitu. Jadi emang kalau pribadi emang harus ngejas lagi gitu. Kerjaan mereka dengan pas gue di FOH sama di kreatif bikin lagu itu ternyata beda banget. Jadi emang lebih detailing gitu. Pengennya ini. Bisa nggak approach-nya nggak ini. Sementara kalau ya di Monkey kan yang adu kepala hanya gue berdua kan biasanya sama Wisnu kan. Kalau ini semuanya keroyokan gitu. Jadi kayak ini butuh ini. Jadi adaptasi aja sih ya. Ya Mungkin betul adaptasi. yang dicoba adaptasinya tuh sesingkat mungkin lah. Biar nggak ngabisin waktu mereka juga kan untuk produksiannya. Itu aja. Buat personel lama gitu ada perbedaan nggak sih dari perubahan? Ya termasuk ada 3 personel baru lah. Meskipun sebenarnya masih orang-orang lama yang sering Iya. bantu The Sigit. Iya. Apa ya perbedaannya? Apa Far? Kira-kira apa? Apalagi di pembuatan karya lah, otomatis kan jadi mungkin warna musik ada lebih eksplorasi karena ada warna baru dari teman-teman yang masuk. Lebih ke ini kali ya. Mungkin kalau anggota lama tuh emang teman dari SMP dan SMA. Terus memulai mendalami musik sebagai penggemar musik dan mulai ngebandnya bareng-bareng waktu masih remaja gitu. Sehingga komunikasi musikalnya secara nggak langsung udah sejalan. Dengerinnya sama, kegemarannya sama, kesukaannya sama. Sedangkan dengan Agan, Rafael, dan Absar ini harus ada komunikasi bahwa gue lagi suka ini, gue lagi suka itu. Tapi di satu sisi juga mereka membawa apa yang mereka sedang dengarkan, apa yang mereka ingin lakukan. Itu yang berbeda sih. Di komunikasinya bukan 2 arah dan 1 arah, tapi lebih kayak ya perbedaannya kalau yang dulu tuh semuanya arahnya ke sini. Kalau yang sekarang arahnya ke sini dan ke sini, baru bertemu di arah yang baru gitu. Yang mana kalau dipandang dari sudut musikalnya berubah jadinya. Beda dengan bentukan The Sigit yang formasi lama. Itu yang saya rasain sih. Itu secara karya. Tapi kalau secara manggung gitu? Kalau manggung ada etos yang baru yang saya rasain. Apa ya? Yang mana yang saya rasain juga pembawaan anggota lama yang udah biasa main bareng. Seolah-olah chemistry-nya udah segini gitu, udah ketemu jadi ngandelin hanya itu gitu. Sedangkan kalau ini udah mah baru kenal ya. Sama Rafael, sama Agan udah 11 tahun tapi sebagai rekan kerja beda panggung kan. Dia panggungnya di depan panggung, kalau kita di atas panggung, gitu ya? Betul. Oh iya. Atau kebalikannya? Atau kebalikannya, ya. Sehingga ada sudut pandang yang berbeda. Kalau kita dulu nih anggota lama kayak main band gitu. Kalau dia produksi kan, orang produksi, jadi ada lebih melihat segi production yang proper tuh begini gitu. Itu yang fresh bagi saya pribadi yang oke, berarti
untuk mengejar apa yang lo mau secara productionnya, kita harus apa nih? Nih kita pakai ini, pakai itu, latihannya begini, latihannya begitu. Ada etos barunya di situ. Jadinya kita harus ngikutin mereka juga. Cara kerja yang lebih nggak hanya mengandalkan chemistry, tapi juga presisinya itu. Terus kalau bagi personel baru nih kayak Mas Rafael atau Kak Absar, ngelihat sekarang tiba-tiba statusnya berubah jadi personel beneran lah diperkenalkannya. Gimana sih gitu? Maksudnya ketika punya ide baru masih, aduh gua takut ragu ntar disalahin nih mau masukin ini nggak Sigit banget. Iya. Atau ya udah langsung aja karena udah teman lama cuek. Gua punya masukan nih, gua mau nambahin musik ini nih gitu. Iya. Mungkin kalau yang saya ingat awalnya emang proses yang kayak kamu bilang, kayak ada rasa minder kali ya, kayak ini tuh bakal bisa match atau blend sama yang sudah ada sebelumnya gitu. Cuman karena memang intinya tuh emang kayaknya menurut saya tuh emang perkara waktu aja. Jadi karena proses komunikasinya juga sama yang lain juga udah biasa gitu kan. Jadi emang pelan-pelan untuk lagi yang saya rasain tuh emang jadinya emang harus cari tahu dulu. Nggak bisa langsung kayaknya harus gini deh. Kayaknya emang tinggal cara berkomunikasinya aja yang lebih dijalin gitu. Itu yang saya rasain sih. Nah, Mas Rafael, dari tadi ngelamun. Dia emang gini. Lama-lama tidur. Kalau ragu, ya pasti ada sih. Cuman sebenarnya tuh dari mereka berempatnya mah sebenarnya ngebebasin aja. Iya. Cuman yang kayak karena mungkin semua tuh berjalan harus dengan cepat gitu loh, learning by doing. Adaptasinya juga yang kayak baru tahu pada saat pas masuk di Sigit, kayak ternyata badannya tuh kalau sebelumnya kayak Sigit tuh rock ya. Kalau yang gue tahu di luarnya tadinya, tapi pada saat masuk kayaknya nggak gini ya, harusnya cara mainnya ya. Adaptasi itu sih yang lumayan nggak berat sih, cuman yang hal baru aja di badan buat ngikutin gaya main mereka. Sempat mikirin nggak ekspektasi ya penggemar lah, karena formasi lama dengan karya yang sudah keluar yang mereka sukai, terus tiba-tiba gua masuk dengan gaya gua dan mungkin ada perubahan di musik, nanti gimana ya gitu. Enggak ya, lagi nggak terlalu Iya, fokus itunya. Hari-hari aja ya, hari-hari Main aja udah. Lebih ke poin ini sih kayak yang penting kitanya demen dulu. Karena dari dulu emang dari pertama saya dipercaya untuk ngisi edisional dari Sigit, itu yang bahasa tubuh yang saya pelajarin gitu. Yang penting kitanya seneng dulu aja. Ya bukan dalam artian tidak bodo amat sama yang lain, cuman mungkin cara kerjanya itulah yang justru bikin kitanya jadi lebih kayak pede dan nikmat dan hikmat dan chemistry-nya itu jadi muncul kan. Karena emang ya kamu senang. Oh belum nih, ada satu belum. Apa yang belum? Jadinya itu yang sejauh ini udah mulai terjalin di bagian situnya. Terus kalian ngerasa single baru aja ini, Bread and Circus tuh maksudnya udah sesuai sama keinginan teman-teman yang mungkin baru masuk, atau kayaknya masih ada yang kurang dan bakal gue masukin di beberapa karya selanjutnya? Kalau saya selalu kayak gitu dari dulu sampai sekarang pun masih ngerasa ketika itu tuh sudah rilis baru ketahuan kurangnya di sini ya. Cuman itu yang bikin motivasi untuk bikin yang baru terus kalau dari saya sendiri gitu, karena emang nggak pernah ada puas-puasnya gitu. Itu sih. Terus kenapa mesti nunggu 6 tahun hingga merilis single yang baru ini? Nggak nunggu sih sebetulnya, emang Nggak, materinya sebenarnya udah lama, apakah emang dibuat baru-baru ini gitu? materinya. Kalau secara materi dari awal deh gitu. Materi awalnya mungkin 2023 ya.
Berarti nggak nunggu ntar aja 2026 rilis, enggak. Memang ada tahap yang dilalui dan waktu yang harus ditempuh ternyata. Banyak kejadian gitu, berganti anggota, ya pandemi, lalu berganti anggota gitu. Itu yang memakan waktu 6 tahun ternyata. Dan apa ya? Nggak tahu, kamu gimana? Sama sih, pandemi dan apa kisah-kisah perjalanannya itu, terus kayak apa? Sebenarnya proses rekamannya 2002 berapa sih? 2023. 2023 mulai ngulik Udah mulai ngulik gitu. Jadi emang memakan waktu untuk pengubahan segala macam perubahan-perubahan sampai akhirnya menjadi hasil terakhir yang dirilis. Dari rilisan ini tuh, ini mah yang denger aja ya, nggak tahu salahnya bener apanya, bisa dibenerin. Ini kan katanya hybrid gitu, nggak melulu dengan analog, terus ada mungkin beberapa perubahan kayak mungkin ada gear apa yang dicoba masuk buat rilisan baru ini. Nah itu tuh kayak gimana sih yang dipertimbangkan gitu, yang jadi pertimbangannya lah. Kalau gear sih sebenarnya sama-sama aja ya mungkin ya, kalau ditambahin mungkin cara merekamnya itu agak berbeda. Kayak waktu itu kita sempat kita nyewa Salihara itu selama 20 hari, jadi kita nggak kemana-mana. Ya mereka sih nggak kemana-mana, gue mau balik. Jadi emang situ semua dikumpulin tuh, semua alat-alat apa semua gonceng sama-sama. Ya mungkin tekniknya tuh lebih ke semi live gitu loh. Oke. Semi live. Tapi ya kalau misalnya ya gue nggak ngomongin analog atau digital apa-apa gitu, gimana-gimana. Tapi mungkin ke teknik rekamnya dan sistem overdubnya pun itu tuh kita tuh sebenarnya bukan teknis audio, tapi emang cara mainnya gimana ya, ngisinya supaya pengen deh tight tapi tanpa diedit. Ngerti nggak sih? Kayak gitu. Mau nggak mau kan emang dari ini SDM nih ya udah ngomongin, jadi semuanya tuh udah kayak belajar lagi aja. Oh dengerin, kayak kita lagi nyoba bisa nggak sih kita semua tuh dengerin teman-temannya, nggak cuma egois ke kita aja. Nah, udah pasti bagus kok suara sendiri, tapi boleh nggak sih kita coba dengerin Absar ini kalau di chorusnya lagi ngapain ya, terus bassnya tuh harus ngapain supaya dia tuh masuk ke Mas Rafael main drumnya gitu loh, kayak gitu-gitunya. Lebih ke itunya sih, kayak gimana ya caranya supaya ya di mixing mah pasti di mixing gitu, processing tuh pasti ada gitu, tapi mentahnya pun itu tuh sudah terdengar kayak ini sih udah organik Sigit, dan tightnya tuh udah tanpa diapa-apain tuh kayaknya udah kebayang lagunya seperti ini. Oke, masuk mixing deh, tap gitu, udah tanpa harus wah gimana gitu sih. Ya itu tadi yang detailnya ini nih, detail begininya. Kalau dulu mungkin formasi lama cuek aja mainin itu, organiknya begitu. Kalau ini pengennya organiknya sebagus mungkin. Cara merekamnya yang organik, tapi lo organiknya harus siap dulu bagus. Iya. Sebenarnya sih kalau tambahnya kita semua tuh pengen mengupgrade diri kita sendiri. Kayak masa sih cuma main segini doang gitu. Misalnya main di turn atau main Let Red One In gitu. Oke lah, taruh lagu lama gitu. Kalau dari Bon Evo, gue selalu bilang, kenapa sih lu tuh nggak bisa setight itu? Kenapa nggak bisa setight itu? Masalah itu di mana? Ternyata semakin lama latihan, saling dengerin yang lain, ternyata tahu masalah itu ada di mana. Ya mungkin kita emang kurang didengerin satu sama lain aja, kayak kita terlalu sibuk sama alat kita masing-masing. Tapi kayak drumnya tuh kesini, harusnya tuh kita semua tuh mungkin kesini kali ya, gitu. Jadinya tuh akan jadi satu bola besar, nggak cuman kayak potongan bola-bola kecil terus kita kasih ke penonton gitu. Jadi itu emang kayak big ball gitu, ini loh Sigit dang gitu. Nah kita tuh pengen nggak sih mengupgrade itu sebetulnya. Banyak Mungkin sih PR-nya. Ini yang nyambung soal kalau dulu ngandelinnya hanya chemistry. Sedangkan resiko ngandelin chemistry doang tuh
Kalau kitanya punya masalah kecil aja, chemistry itu bisa hilang. Ya misalnya lagi kesel sama siapa masing-masing, jadi malas-malasan atau apa. Sedangkan yang diinginkan adalah mau kondisi mental dan spiritual masing-masingnya sedang seperti apapun, kalau misalnya udah naik panggung, harus perform gitu, harus deliver. Itu yang dituntut dari formasi ini sekarang ternyata. Mungkin itu yang namanya profesional sebetulnya. Mungkin kalau dulu mah karena pertemanan ya kayak hobi lagi bareng ngasilin aja kali ya. Sekarang mah beneran ya gua kerja, gua dikontrak kerja gitu-gitu, gua harus menghasilkan A gitu kan. Terus kalau ngomongin ini nih, berarti kan ini single pertama. Sebenarnya kalian masih ada karya yang belum dikeluarkan nggak sih? Atau itu nanti dibikin satu-satu hingga keluar album baru gitu? Sebenarnya udah dibikin untuk album. Tapi ada hal yang ingin dicoba, kita merilis single dulu. Karena belum pernah nyoba rilis single juga dari awal ngeband. Nggak pernah ngerilis single secara ofisial untuk mempromosikan album. Ini yang sedang dicoba, jadi ada lanjutannya lagi, mudah-mudahan lancar. Kenapa karya ini yang dikeluarkan pertama, pertimbangan dari The Sigit gitu? Voting aja sih. Iya. Voting kayak milih ketua kelas gitu. Kirain ada sentimen gitu, karena mungkin kondisi negara lagi gini, ini paling cocok gitu kan. Ada nggak sih? Ada Nggak juga. Kayaknya politik, nggak tahu sih ya. Kayaknya politik tuh agak jauh sih dari kita. Kita kebanyakan bercanda aja. Iya. Udah saking stres yang bikin album. Kadang-kadang juga satu meja itu kayak diem-diem, ngudut, apa gitu-gitu. Udah nggak ngapa-ngapain, makan sama-sama, gini-gini. Habis itu udah. Ya itu pun udah cukup buat kita sebetulnya. Tanpa harus kayak, lu tahu nggak keadaan ekonomi kita? Buatnya kita peduli gitu ya. Nggak buat kayak kita diskusi yuk gitu. Let's go. Tanpa dibahas pun kita udah sadar dengan apa yang terjadi. Dan apa ya TTA aja gitu. Nggak usah dibahas. Cemiu ya bahkan. Cemiu. Kalaupun dibahas jadi bercandaan semua. Pasti. Tapi secara nggak langsung karena nggak dibahas. Tanpa dibahas pun kita udah ngerasain. Ketika ditumpah ruahkan ke dalam musik melalui instrumen yang dipegang masing-masing, wujudnya itu ternyata. Dan setelah hasil rilisan single pertama ini, dari Bread and Circus ini, ternyata yang mendengarkan pun merespon itu. Iya. Ya kan saya sempat lihat tuh beberapa komen dan ada yang diartikan lah secara harfiah, ada yang secara bahasa Latin, ini artinya. Nah, itu emang sengaja ya dengan kondisi di negara kita saat ini, atau ini mah untuk seluruh dunia aja emang kondisinya lagi carut marut gitu. Kan judulnya juga Roti dan Sirkus, kenapa jadi enggak? Wah, Roti dan Sirkus ya. Jadi happy ya. Happy harusnya happy. Roti kan buat rakyat ya. Terus juga buat rakyat. Jadi harusnya happy tapi nggak happy. Kenapa ya? Kenapa? Itu dia. Tapi kalau entar gitu entar dulu deh, gini dulu. Dari kita ngebedah ininya dulu, syairnya dulu ya. Nah itu tuh emang, aduh, Ya, bener. Nyanyiin dikit. Yang mana? bener sih. Nggak ada gitar ini teh, supaya rada nggak genjreng sedikit. Nyanyiin dikit. Apa pertanyaannya? Ya maksudnya, jadi lupa. Lu kan mau ngebedah Dikit aja dong. liriknya, bisa dinyanyiin dulu dikit, terus bisa diartikan secara harfiah. Ini mah maksudnya mah buat gini. Oh, biar orang-orang tahu gitu, nggak sembarangan buat mengkritisi kondisi saat ini. Iya. Dikit. Sebenarnya kalau pemaknaan lagu, ya itu tadi, pendekatannya itu bukan yang kita harus bikin lagu ini ya, liriknya begini ya, gitu. Nggak begitu, lebih. Ya itu tadi, ketika gitaris membuat lagu, nadanya di lagu ini, dia keluarnya begitu. Yang ditangkap oleh saya, oh kamu lagi ada kesel ya.
Kemudian ada intronya, ada outronya yang dibikin Fahri yang rada ngehuleng gitu ya. Oh, lagi gitu yang ngerasainnya. Apa yang bikin dia ngehuleng ya gitu. Jadi kan memperhatikan satu sama lain yang seperti Agan bilang itu nggak melulu soal permainannya, tapi kondisi pribadi masing-masing. Nah, tugas saya kan pakai mulut. Nah, saya merespon apa yang saya amati dari mereka. Lalu saya rangkailah kata-kata, bubunyiannya dulu. Gitu. Ketika bubunyiannya keluar, yang saya utamakan emang nada dan fonetikalnya dulu. Lalu dibebes-bebeskeun lah itu istilah-istilah yang saya rasa mungkin dirasakan oleh teman-teman saya ini. Gitu. Ada kemungkinan di full albumnya nanti bakal isinya hampir sama atau emang warna dari musik sampai liriknya juga campur-campur gitu? Kalau warna musik gimana ya? Warna musik lumayan beragam sih. Iya. Banget. Apa ya? Kita juga liar. Tapi beda sih yang ini. Kita bisa bilang gitu sih kayak beda lah sama yang sebelum-sebelumnya. Ya, harapannya mah mungkin dari kenapa Bread and Circus jadi single pertama pun kalau dari saya pribadi nge-voting itu tuh juga karena saya merasa si lagu ini tuh ada rasa progresnya dari album-album Sigit yang sebelumnya. Mungkin secara tidak langsung itu tuh menggambarkan peluru utama pertamanya gitu. Nanti akan ada lagi nih yang versi-versi yang memang harapannya sih dari sayanya memang kayak mencoba explore sesuatu yang baru gitu untuk Sigitnya. Untuk karya baru nanti apakah modelnya bakal sama gitu? Rilis kayak kemarin kan video langsung di YouTube gitu, video klip, atau nanti ada konsep baru atau seperti apa gitu? Ya kalau konsep cara melempar ke halayaknya sampai saat ini kita lebih pengen mengikuti kebiasaan band-band lain atau musisi lain yang sudah dilakukan yang lebih works gitu. Cuman ya kita lebih fokus ke apa yang kita bikin ini dari lagu secara bubunyian dan secara visualnya aja dulu gitu. Jadi mungkin kalau merilis ya ada ya visualizer atau apa di YouTube. Juga kayak gimana ya? Biasa aja sih, biasa kayak band lain juga cara ngerilisnya. Coba ini aja kayak ya kita juga nggak kayak nggak pakai kacamata kuda juga buat yang trending apa sih sekarang. Tapi di satu sisi kita juga posisiin kayak yang works untuk Sigit itu apa ya? Tuh, di balik semua yang lagi tren ini sebetulnya tanpa mengesampingkan kayak gue tuh pengen off stream gitu, nggak gitu juga sih. Tapi ya kita lihat yang lagi apa ini apa. Oke, bisa nggak ya diaplikasiin Sigit? Kalau emang nggak cocok, yang cocok untuk Sigit itu tuh seperti apa sih? Gitu, kayak gitu aja sih. Kepikiran nggak tiba-tiba pengen ngerilis lagu di mana gitu, tiba-tiba di kebun binatang gitu? Pas rilisan pertama kita live di situ. Kalau rame mah ayolah. Kalau saya pribadi sih ya pasti rame kan paling banyak binatang. Iya. Bener juga. Panggung lagi ada kan. Iya sih. Apa tuh bisa binatang? bisa nyewa Bisa di nyewa. Taman Safari beneran. Sama safari. Iya. Kita dikencarin di dalam gitu. Diaduin sama Maung gitu. Kita sewanya macan tutul 2 gitu. Apa Jadi mau lagu pertama di area monyet. belum bisa. Oke, keliling. Penontonnya pakai mobil. Oh, boleh. Boleh. Makasih ya idenya. Oh, boleh sih. Ya ini mah tadi ide-ide liar aja. Ya, Kan apa-apa kita mah ngambil. kepikiran ada yang Masalah lagi ya. pengen di jalan raya kayak di Senayan atau di gedung DPR atau di mana gitu kan bisa aja. Daripada sepedaan, mendingan Siapa tahu kan itu bisa tercetus di sini. sepedaan sambil manggung. Ya. Udah ditentuin belum sih berapa lagu yang bakal ada di album baru itu? Belum. Itu tuh bakal EP atau emang ini full albumnya sih? Full album. Ya. Ada sekitar Tapi dari saya pribadi
dan kayaknya juga anak teman-teman sama. Tapi latar belakang cara merilisnya itu semuanya, apapun caranya, tujuan kita pengen didengarkan didengarkan oleh sebanyak mungkin orang gitu. Terlepas dari disukai atau enggak gitu. Karena di album sebelumnya yang 13 tahun yang lalu itu kita sama sekali nggak mempromokan video klip atau apapun, hanya buat konser. Memang ramai, memang menghibur Insurgent Army yang udah suka sama The Sigit gitu. Tapi saya pribadi pengen juga kayak menyuguhkan si lagu-lagu ini ke orang yang belum pernah tahu The Sigit. Oke. Apalagi gapnya yang lumayan panjang. Iya. Sempet worry nggak sih kalian? Duh, Sigit emang masih diketahui oleh beberapa orang baru ya. Kalau orang-orang lama mungkin ya lah yang suka ngikut dari gigs ke gigs, bahkan dari awal-awal 2000-an gitu. Iya. Worry mah enggak ya, kepikiran iya. Maksudnya kayak audiens lama bakal masih suka nggak ya gitu. Kalau misalnya mengeluarkan sesuatu yang udah berbeda jauh nih, baru gitu, setidaknya dari aura dan vibes kita bermainnya ini. Kemudian juga kalau misalnya keinginan untuk menyuguhkan ke halayak yang belum pernah mendengarkan, apakah bakal suka? Terpikirkan begitu. Tapi kalau khawatir enggak sih. Karena ya itu kembali ke Apsara bilang, berangkat dari memainkan apa yang kami suka soalnya. Kami puas dengan apa yang kita Merasa cukup untuk eksplorasinya, lebih ke situ kali ya intinya. secara pengkaryaannya sudah oke, kita udah melakukan sebisanya kita dan ini hasilnya, dan kita juga nggak ngewa atau jijik sama karya kita sendiri. Itu udah cukup. Sama poin yang Agan sampaikan tadi sih, kayak ternyata mengkomposisi sebuah aransemen itu tuh memang seru ya untuk saling mendengarkan kapan siapa yang harus dimaju nih di part ini gitu. Itu buat saya pribadi kerasa banget, banyak belajar dari album ini. Ngambil referensi nggak sih dari musisi lain atau enggak dari musik-musik yang mungkin sekarang digandrungi banyak generasi-generasi baru gitu? Misalkan kayak siapa ya yang sekarang banyak disukai dan digandrungi kalau lokal? Monkey. Hindia gitu-gitu kan banyak banget ya orang-orang yang suka banget. Ngambil nggak sih referensi-referensi gaya musik atau gimana gitu dari mereka yang seenggaknya kayaknya emang harus gini nih, lirik juga kayaknya nggak usah terlalu berat atau gimana gitu? Ya Kalau gaya musiknya kayaknya enggak ya. lebih ke gaya komunikasinya. Gaya sih, komunikasinya lebih ke tadi kembali lagi ke teknik marketing yang lagi saat ini tuh seperti apa sih? Terus Relevan itu ya. yang lebih relevan, dan kami mencoba adaptif ke strategi-strateginya itu sih. Lebih ke situ sebenarnya. Yang lain Kami mencoba jadi, ya setidaknya anggota lama ini kan udah nggak muda gitu ya. Bagaimana caranya ini band ini tuh yang paling muda yang mana berarti ini? Iya. Saya melihatnya ya, walaupun kita berlima, walaupun kita band, kan sebuah entitas gitu ya. Sebuah entitas ini bagaimana caranya bisa relevan. Kalau saya sih melihatnya apapun entitasnya, apapun bentukannya, kalau mau relevan memang harus bisa berkomunikasi gitu loh. Dan saya merasa kalau mau bisa berkomunikasi, kita harus memperhatikan orang yang diajak komunikasi. Sehingga saya sepakat sama Fari yang ya kita adaptif terhadap cara berkomunikasi orang yang kita tuju. Kalau misalnya concern sekarang ya usia Gen Z atau Gen Alpha gitu, ya secara nggak langsung kita harus mempelajari cara mereka berkomunikasi. Karena kalau tidak, ya udah kayak kita kayak bapak-bapak ngomong aneh aja. Jadi bapak-bapak yang seumuran kita udah nggak mau dengerin kita juga. Gitu. udah terlalu berat hidupnya. Ngomongin referensi nih, sebenarnya masing-masing punya referensi musik yang
orang-orang pasti nggak akan nyangka lu bakal dengerin lagu itu nggak sih dari masing-masing personel. Coba kamu tebak masing-masing referensinya apa sekarang. Jadi mikir. Tebak aja dari penampilannya. Ini. Dinilai gitu. Biar pas misalnya kamu nyebut Rafael, kamu kayaknya dengerin Darso ya. Enggak, saya mah dengerinnya ini kan jadi ada kejutan gitu. Kok jadi saya yang bawa acara? Ini menarik. Gimana ya nebaknya? Gitu. Kamu yang nebak referensinya apa, tapi yang komentar kami berempat yang Dari setelan doang mah susah. Kan kamu dengerin musik, jadi maksudnya si Fari main gitarnya gini, si Afsal main gitarnya gini, si Rafael mainnya gini. Jadi mikir, wah semakin ngawal lagi. Saya nanya ya Allah. Bisa di-cut. Kalau Kang Rekti heula naonnya? Orang lokal heula. Jadi ya saya idenya ya adalah biar nanti ketika kamu nebak, saya memberi enggak, tapi saya dengerin ini. Kan saya yang kaget ya. Wah, Langsung. Berarti yang asal nyebut aja lah dulu. Aduh males banget gitu. Asli jadi mikir sih asli. Soalnya kan referensinya beda-beda ya, terus saya tuh nggak dekat gitu, jadi tak apa nggak ada mau kenaon gitu. Belum kebayang, tiba-tiba dulu sumbang deh. dengerin. Tuh udah dengerin bener deh. Jadi nggak kaget. Ya kalau ya udahlah langsung aja referensi yang unexpected gitu. Iya. Ya, jadi gue yang ngarahin acara. Saya Ya, yang unexpected referensinya. lagi mencoba melihat apa yang terjadi dengan Justin Bieber. Itu break boleh? Enggak, aku jadi dengerin karirnya. Oh, lagunya ya? Iya. Iya. Kenapa jadi heboh gini sih? Iya. Apa sih fenomena yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba headliner di Coachella jadi heboh gini? Buat saya itu sangat-sangat jauh dari apa yang saya dengar saat sebelumnya. Iya. Luas sih ya. Apa ya? Mas Farhan Lu lah kan dari sini muter. Jangan ngilang dong. Jarum jam soalnya. Apa ya? Yang itu, Fa. Apa tuh? Yang itu. Aduh, apa yang lagi kemarin Mas Rekas itu ya? Kan ya, kalau nggak salah ya? Oh. Ken. Ya. Ayo. Ya, guys. Ya, itu kayaknya itu ya. Lupa ini nama lagunya. Nama Ada bandnya. nama band. Jadi gue yang ngejelasin, Pak. Iya tuh. Rafael aja yang ngejelasin, kasihan jarang ngomong. Iya, nah itu mah. Coba jelasin. Jelasin Ken tuh. Ken tuh apa gitu. Hei halayak gitu. Selain Ken tuh ya. Barney ya. Beda, bukan Ken itu. Udahlah itu. Mas Agdan apa? Apa ya? Gue mungkin buat referensi ya, mungkin kayak cara main. Jadi waktu kalau nggak salah Hateful Mind tuh, lagu Hateful Mind. Itu tuh kalau nggak salah itu udah pernah rilis kan ya? Belum. Iya, yang NFT. Ya, NFT itu kan zaman itu waktu itu nggak dirilis ke halayak ramai lah. Sampai akhirnya mau diubah lagi. Waktu itu sepakatnya tuh pengen deh ngerasain ada seluruh dangdut. Ini nih emang anak-anak yang brengsek. Seluruh dangdut dengerin juga kagak. Sampai gue buat lihat tutorial bass how to play dangdut dari emang-emang. Tapi emang gitu kayak oh gini mainnya tuh gini sampai akhirnya ya seneng sih gue belajar lagi gitu ya. Tapi kayak main benar-benar bukan di kolam itu emang susah banget kalau itu bukan kebiasaannya gitu. Tapi mau nggak mau kayak namanya ditantang ya, masa nggak diterima ya. Tapi sikat, ya udah belajar tuh semingguan gitu. Gini ya. Cuman demi buat si seluruh Hateful Mind yang baru ini nih. Nah, itu sih kalau gue ya. Mungkin bukan ke yang
lagunya apa gitu-gitu. Mungkin kayak cara main genre ini tuh seperti apa ya gitu, kayak gitu. Gitu. Lagi kalau lu nggak aja ngantuk. Unexpected-nya apa ya? Nggak tahu, cakakan kali ya. Kenapa? Awalnya gara-gara video klipnya ada yang dance. Juga ya. Ya, Sugar itu tuh dulu pengen bisa joget lah gitu. Ngeliatin videonya dia. Nggak bisa sih sampai sekarang jogetnya, tapi dari situ jadi ngedengerin katalognya cakakan. Wih, mantap. Mau ditunjukin? Musik. Lampu gelapin dulu. Kan apa lagi? Iya. Saya apa ya? Saya apa aja dengerin sih kalau enakin. Tapi unexpected apa Rosalia gitu kali. Charlie X, CX berangkat dari gitulah kayak sekarang tuh udah nggak, maksudnya udah niche-nya banyak terus gede-gede gitu audiensnya, sehingga kayak udah nggak kayak mungkin waktu zaman kuliah ketika band Disigit ini dibentuk, kalau main musik rock harus dengerin rock. Kalau 70s, kalau dengerinnya 70s, maininnya ala-ala Zeppelin atau apa, preferensinya seolah-olah harus itu gitu. Kalau sekarang tuh lebih kayak udah nggak ada, udah genderless aja, genreless. Karena referensinya banyak, platform yang bisa dimanfaatkan juga banyak. Dan apa ya, band-band yang tadinya masih band luar setidaknya, yang masih bersentuhan dengan The Sigit pun kayak mencar eksplorasinya, kayak yang tadinya Tempala yang rock psychedelic ini, yang mengarahnya ke Cream atau siapapun itu sekarang udah jadi elektronik dan house gitu kan. Dan sekarang sayanya jadinya mendengarkan musik yang nggak terbatas genre, lebih ke mencari elemen apa yang saya suka dari sebuah lagu gitu. Misalnya beat yang saya cari, bassline yang saya cari, vokal yang saya cari, sehingga house music saya dengerin karena ya electronic music saya dengerin karena mencari beat dan bassline-nya. Tapi pop singer kayak Sabrina Carpenter pun saya dengerin. Bahkan ya pokoknya pop singer saya dengerin karena ini gaya nyanyi sekarang tuh berkembang dari siapa, zaman dulunya penyanyi popnya siapa, sekarang diadaptasi di era modern itu begini ya gitu. Jadi pembelajarannya dari arah situ. Mendengarkannya juga masih bisa menikmati ternyata tanpa memperdulikan genre itu. Kalau sekarang nextnya ini deh, musisi yang menurut kalian ya, lokal aja deh, yang menurut kalian ya diapresiasi banget lah. Musiknya beda banget atau enggak gua banget gitu. Menurut kalian masing-masing ada nggak sih? Misalkan kayak di Bandung ada band baru atau nggak ada musisi baru gitu. Iya sih, bakal oke sih kayak gitu dengan membawa warna yang beda. Nah itu tadi kalau mumpung baru bilang yang gua banget itu apa, sekarang kondisi saya ini nggak genderless, genderless deh, nggak ada genrenya gitu, nggak ada spesifik harus dengerin stylenya. Kalau dulu mungkin kayak saya sukanya kayak Sharp Move 70s gitu, dan mencari elemen-elemen itu di band-band yang pengen saya dengerin, bahkan ke band-band lokal. Tapi sekarang tuh kayak mau genrenya apapun, asalkan ada elemen yang mengikat ke kuping dan pikiran, saya doyan aja sih, kayak ya misalnya Bass Sajan gitu. Kayak nemu nih saya sukanya karena secara nada-nadanya ya Jawa Barat banget. Tapi mereka punya elemen beat yang sedang ramai, kayak mungkin ya kayak
diawali dari si ini yang Timur Tengah Turki, tapi dikasih beat gitu ya, yang mungkin kayak Ali juga gitu. Nah ini sesuatu yang baru karena ya Sundanis banget gitu. Itu paling. Rafael ya? Tiba-tiba Rafael deh. Afar. Oh, Jauh. nggak tahu. Di kepala saya sekarang yang lagi mencuri perhatian saya tuh ini ada band namanya Patras. Patras. Jakarta ya. Patras. Patras. Oh, ya. Nggak tahu, buat saya sih di umuran mereka mainin lagu-lagu seperti yang mereka mainin sekarang itu jarang-jarang sih saya bisa temuin gitu. Karena Ya harus panjang, ada 5 menit. ya, Sendiri ya. 6 menit. 6 sama injury time sebenarnya. Gak gue banget, cuman beberapa kali lagi sering ketemu. Jack tuh Romantic Echoes. Oh, emang yang lu banget kayak apa sih? Bel? ya. Ada aja salahnya. Benar, pancing. Apa sih? Gak tahu juga sebenarnya. Banget apa sih? Tapi kenapa menurut lu itu keren? Nah, gitu loh. Ya, Ini gue banget nih. Kenapa menurut lu itu keren? Makanya gue dengerin. Si yang tadi Romantic Echoes. Heeh. Lucu aja Melayu. Beda aja. Aneh. Melayunya aneh gitu. Lucu. Ya, unik. Oh nih. Unik. Tuh tadi gue udah panjang di sini nih jadi lupa. Iya, lagi dong. Itu udah ada berapa? 4 menit 4 lagi. menit masih hitung 4 menit. Ayo timer dah. 4 menit. Kalau gue sih, gue masih pengen naif. Gue berharap naif tuh balik lagi. Gue cuma itu doang sih kalau itunya. Kalau buat baru-baru apa ya? Lagi jarang dengerin musik sih. Merhatiin musik lokal yang baru. ada Bagan. Apa? Merman. Nah, Merman. Iya kan? Iya. biasa aja bro. Lebih saja ya. Nggak jadi, itu apa sih? Lebih senang lihat ke produksiannya kalau gue. Oh, gitu. Kayak kalau sekarang Bel, kayak band-band baru tuh niat banget ya gitu. Nggak boleh sih. Dibandingin zamannya dulu kayak 2000-an lah, 2005, 2007 kan. Tak, kalau sekarang tuh udah wah, gitu. Maksudnya mereka mawas diri gitu loh, kayak kebutuhan band gue tuh ini, pengennya ini gitu. Seneng sih lihat itunya kalau gitu. Itunya aja sih. Naif lah balik lagi. Semoga, mari kita doakan. Amin. Semoga Aif bisa kembali. Amin. Next. Saatnya lo bisa depak Terus saatnya jadi stuntman. top kan? Sudah habis. Ya. Kalau Tuh. kalau saya akhir-akhir ini lagi jarang dengerin musik-musik baru. Saya lebih banyak mendengarkan misalnya referensi dari masing-masing ini lagi dengerin apa. Kalau dari saya pribadi saya lagi nggak ngulik lah ya. Lagi nggak ngulik. Tapi ada satu nggak sih? Wah, tapi ini teh keren gitu. Lokal gitu, ini teh keren pisan gitu. Emang sama Ali sih udah jelas. Mermain tadi. Buat Mermain tolong transfernya ke sini. Apa aja ngasih uang lebih besar? In frame nih, in frame. Sold out merchandise-nya. Kasih. Tuh, kalau ngomongin merchandise nih, Sigit sebenarnya bikin merchandise baru nggak sih di rilisan ada karya baru ini gitu? Belum. Atau ada rencana akankah dirilis segera atau antara aja pas album baru? Akan, tapi ada momentumnya ya, yang akan dilihat dulu. Oh, ini saatnya, Brad. Jadi kepikiran kan? Lumayan, siapa tahu dapat satu ya. Kita beli maksudnya. Astagfirullahaladzim. Namanya support. Terima kasih. Tadi kan ngomongin referensi banyak musisi sekarang yang prepare banget lah dari segi produksian dan lain-lain. Terus sekarang juga kan ada AI. Menurut kalian musik yang diciptakan dengan AI itu seperti apa sih? Terus
sah-sah aja nggak sih menurut kalian gitu? Kalau gue sih lihatnya lebih ke buat humor sih. Kayak lucu ya gitu. Ada engine bisa kayak gitu. Oh yang Contohnya, kemarin Revan itu ya. ya kayak Tayar ASC Sigit waktu itu sama yang di OP-nya yang bikin video klip itu, Tayar ASC liriknya diganti bahasa Mandarin. Itu kan kayak, oh ini gimana caranya ya? Dia pengen tahu buat emang lucu-lucuan itu aja. Tapi kalau buat the whole production itu, gue sih masih belum tahu sih siapa yang produksi yang the whole-nya tuh pakai AI ya. Gitu. Pengen dengerin loh, pengen tahu gitu ya. Secanggih apa sih gitu. Lu tuh bisa ngapain aja sih ininya. Ya kalau emang beneficial buat kita, ya why not sih sebetulnya. Setidaknya kalau itu masih bisa kita jadikan asisten untuk membantu Iya. kita kan, Kenapa enggak gitu kan. bukan untuk menggantikan kita tapi Iya. ya. Gue pernah denger ini di coffee shop dekat rumah lo tuh. Lagi ngopi. Ini lagu bagus sih. Tapi ada yang janggal apa ya gitu. Oh, Liriknya. ini lagu Iya siapa? liriknya bukan yang kata-katanya aneh. Tapi asa tenyara rambung gitu. Ternyata AI. Promnya nggak jago dia. Iya. Evan ya. Iya. Evan promnya jago dia. Bahasa Indonesia gitu kayak 420. Oh, kayak iya. apa? Mungkin takut kena hak cipta itu kali ya. Iya, biar di coffee shop nggak kayak biar nggak usah bayar ini kali ya dia mereka Well, nyetelnya yang AI gitu. Tapi ya kalau nggak didengerin tuh sah-sah bukan sah-sah aja nggak ganggu, tapi pas diperhatiin ganggu. Selewat gitu mah aman gitu. Kalau saya dengarnya sih suaranya tuh kayak, hah bisa nyanyi kayak gitu orang gitu. Secara teknis ngerekamnya gimana? Hanya mungkin kalau dilakukan dengan AI gitu. Iya. Terus, tapi terlepas dari AI ini setuju apa enggak, saya sih bebas lah orang lain mah ya. Iya. Kalau saya pribadi, saya pengennya AI bisa nyuciin baju, nyetrikain, Sama nyariin duit lah gitu. ya sama nyariin duit. Minimal nyariin duit saya mah. Gantiin galon. Tinggal. Asli berat soalnya ganti Sama kalau galon. rumah bocor tuh bisa benerin gitu. Itu saya pengennya. Semua tuh AI, alhamdulillah. Kita mah tinggal duduk santai. Terakhir deh. Target kalian kapan full album itu bakal dirilis? Udah ada bayang-bayang misalkan setahun lagi atau kita harus nunggu lagi lama nih? Bertahun-tahun gitu. Enggak. Tapi ini memang dari bertahun-tahun yang ya dari pandemi lah sampai sekarang ditanya kapan albumnya, emang selalu mundur terus ya. Iya. Ya jujur bukan keinginan kami, kejadiannya begini memang ada banyak sih ya sebagai alasan aja ya ini mah. Tapi saya mau bilang dengan tim yang sekarang berlima ini dengan etos kerja yang baru ini berharap banget tahun ini beres. Amin. Segala macamnya bukan soal lagunya doang. Iya. Sudah bisa dinikmati di tahun ini mudah-mudahan. Ya. Semuanya oke. Pengen. Amin. Oke, ya mungkin demikianlah obrolan kita bersama Ada Sigit. Semoga apa yang diimpikan di album barunya ini bisa terrilis di tahun ini. Amin. Dan bisa didengarkan oleh para penggemar dan pecinta musik di seluruh dunia, karena bukan Indonesia aja ya, gampang sekarang mah dengerin. Dan semoga The Sigit sukses terus. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Tontonin terus Off The Record karena masih banyak tamu-tamu yang oke dan keren-keren yang belum hadir di tempat ini. Ciao.